Baik, perkenalkan nama saya Ainur Rozi, ini akhir 311. Adanya di sini yang dimana memenuhi mata kuliah hukum acara pidana khusus yang dimana untuk menjelaskan atau mempresentasikan proses atau alur sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP lama maupun KUHP baru. Sebelum melangkah membahas terlalu mendalam, izinkan saya menjelaskan mengenai pengertian sistem peradilan pidana, yang dimana sistem peradilan pidana ini merupakan suatu mekanisme atau rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi tindak kejahatan. Jadi yang dimana sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku atau tindak pidana, namun tetapi juga bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Selanjutnya memberikan keadilan bagi korban serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana ini yang dimana melibatkan beberapa lembaga penegakan hukum yang memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing. Jadi lembaga ini tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga membentuk suatu sistem yang berkaitan dari tahap awal penanganan perkara hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi ada beberapa lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, antara lain yang dimana kepolisian, terus kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, advokat atau bisa disebut sebagai penasihat hukum. Jadi kepolisian ini berperan sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Polisi ini bertugas mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka yang diduga melakukan kejahatan. Sedangkan kejaksaan tersebut yang dimana kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai diperiksa pada tahap penyelidik. Jaksa ini atau bisa disebut sebagai penuntut umum itu bertugas membawa perkara ke pengadilan untuk diperiksa diputus oleh hakim. Sedangkan di pengadilan itu yang dimana merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa atau mengadili dan memutus perkara pidana secara independen dan tidak memihak. Sedangkan lembaga permasyarakatan tersebut yang dimana berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi terpidana yang dimana dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Sedangkan advokat atau bisa disebut sebagai penasihat hukum ini berperan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk memastikan bahwasannya hak-haknya tetap terlindungi dalam proses pengadilan berlangsung, yang dimana aturan lembaga yang terlibat yang udah saya sampaikan yang dimana itu teratur di dalam peraturan dasar hukumnya di pasal 1 angka 1 ayat angka 3 sampai angka 3 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimana bukan hanya diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun juga diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan juga diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, dan yang terakhir juga diatur di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dimana tahapan selanjutnya ini izinkan saya untuk membahas tujuan sistem peradilan pidana, yang dimana tujuan sistem peradilan pidana ini memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan penegakan hukum, namun sekaligus melindungi masyarakat. Tujuan ini
tujuan utama dari sistem peradilan ini untuk memastikan bahwasannya setiap tindak pidana dapat ditangani secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, sistem peradilan pidana ini bertujuan penegakan hukum pidana dengan cara memproses setiap pelanggaran hukum melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya proses hukum yang jelas, kejahatan dapat ditindak secara tegas dan terstruktur. Yang kedua, yang dimana sistem peradilan pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia, baik bagi korban maupun bagi tersangka atau terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, setiap orang tetap memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, yang dimana sistem ini bertujuan memberikan keadilan bagi korban dengan memastikan bahwasannya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedangkan yang keempat ini, yang dimana sistem peradilan pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, karena penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Yang dimana tujuan sistem peradilan pidana ini yang dimana diatur di dalam dasar hukum pasal 28 D ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945. Namun juga diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan yang terakhir juga diatur di pasal 50 hingga sampai pasal 68 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya membahas terkait dasar hukum sistem peradilan pidana. Jadi pelaksanaan sistem peradilan pidana ini di Indonesia tepatnya didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang tata cara penegakan perkara pidana melalui dari tahapan penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi dasar hukum utama yang mengatur proses tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tepatnya KUHAP ini menggantikan sistem hukum acara pidana masa kolonial. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau bisa disebut RKUHP, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, pemerintahan merancang pembuatan hukum perbaruan hukum acara pidana melalui rancangan RKUHP, yang dimana pembaruan ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHP yang lama, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap aparat penegakan hukum. Selanjutnya terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Salah satunya seperti adanya hakim pemeriksaan pendahuluan yang bertugas mengawasi tindak penyidik dan penuntutan umum agar kenapa? Agar tidak melanggar hak-hak tersangka. Jadi dasar hukumnya juga diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Juga dan diatur di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi selanjutnya kita akan membahas tahapan sistem peradilan pidana. Secara umum, proses penegakan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi
tahapan tersebut dimulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan ini memiliki fungsi dan tujuan yang dimana untuk memastikan bahwasannya perkara yang dapat diproses secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jadi saya akan memberikan bagan atau alur sistem peradilan pidana. Baik, selanjutnya di tahapan pembahasan mengenai bagan alur sistem peradilan pidana, yang dimana melalui tahapan awal itu mengajukan laporan atau pengaduan ke kantor polisi. Setelah itu proses penyelidikan, yang dimana tahapan penyelidikan ini merupakan tahapan awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahapan ini, penyelidik berusaha memastikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Ketika tahapan penyelidikan ini sudah selesai, maka lanjut ke tingkatan penyidikan, yang dimana tahapan penyidikan ini merupakan tahapan lanjutan setelah penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan orang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidikan ini lebih memastikan bahwasannya pada tahapan ini penyidikan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Di proses penyidikan ini dapat melakukan memeriksa tahapan saksi maupun tersangka, melakukan penanganan dan penahanan serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Melalui proses penyidikan, yang dimana penyidikan berusaha mengumpulkan bukti yang cukup agar perkara tersebut dapat dilanjut ke tahapan penuntutan di pengadilan. Setelah itu tahapan penuntutan, yang dimana tahapan penuntutan ini, yang dimana jaksa penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam tahapan ini, jaksa bertindak sebagai pihak yang mewakili negara untuk menuntut pelaku tindak pidana. Sebelum melimpah perkara ke pengadilan, jaksa terlebih dahulu meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima oleh penyidik. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah surat dakwaan ini menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara pidana di persidangan. Ketika penuntutan udah selesai, berkas-berkas udah diterima oleh hakim, maka lanjut ke pemeriksaan di pengadilan. Diajukan di proses pemeriksaan di pengadilan. Jaksa mengasihkan berkas ke pemeriksaan di pengadilan ini melalui tahapan pemeriksaan perkara pidana oleh hakim, yang dimana di pengadilan dalam tahapan ini hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Setelah diproses di persidangan, dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dimana dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh jaksa atau pengajuan keberatan eksepsi atau terdakwa, memberikan saksi,
pemeriksaan saksi dan terdakwa, pembuktian, tuntutan jaksa, sebelah pembelaan terdakwa, hingga akhir hakim menjatuhkan putusan. Setelah persidangan pidana pada prinsip dilakukan secara terbuka untuk umum dan harus menjunjung tinggi asas keadilan serta menghormati hak-hak terdakwa. Selanjutnya di proses putusan hakim, yang dimana putusan hakim ini merupakan keputusan akhir yang diajukan oleh pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Putusan ini didasarkan pada hasil penilaian hakim, yang dimana dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara pidana terdapat beberapa jenis putusan, yang dimana ada jenis putusan bebas dan juga ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan ada juga putusan pemidanaan. Maksudnya putusan bebas ini apa? Putusan bebas yang diberikan apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sedangkan putusan lepas diberikan apabila putusan terdakwa terbukti tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sedangkan putusan pemidanaan ini diberikan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melalui tindak pidana. Dan juga ada upaya hukum, yang dimana upaya hukum ini merupakan saranan yang diberikan oleh hukuman kepada para pihak untuk menentang atau meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang dianggap belum diberikan rasa keadilan. Upaya hukum dibedakan menjadi dua jenis, yang dimana upaya hukum biasa dan ada juga upaya hukum luar biasa. Maksudnya upaya hukum biasa ini apa? Upaya hukum biasa meliputi seperti banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa ini yang dimana meliputi peninjauan kembali atau bisa disebut sebagai PK. Melalui upaya hukum ini, sistem peradilan pidana memberikan kesempatan untuk memberikan kemungkinan kesalahan dalam putusan pengadilan. Contoh seperti halnya ketika hakim atau salah menulis putusan, maka bisa diajukan peninjauan kembali. Selanjutnya di pelaksanaan putusan atau bisa disebut tahapan eksekusi, yang dimana tahapan eksekusi ini merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan pidana yang dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap atau inkrah. Jadi putusan akhir atau bisa disebut eksekusi ini putusan akhir, yang dimana pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Bentuk pelaksanaan eksekusi ini dapat berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga masyarakat, atau bisa pembayaran pidana denda maupun pelaksanaan pidana tambahan seperti hak tuntutan. Tahapan eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar dilaksanakan sehingga tercapai kepastian hukum serta keadilan bagi korban dan masyarakat. Jadi selanjutnya ini perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, yang dimana
perbedaan di KUHP baru dirancang untuk memberikan berbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHP lama. Salah satunya perubahan penting adalah adanya mekanisme pengawasan yang dimana terhadap pengawasan terhadap tindak aparat penegak hukum melalui hakim memeriksa pendahuluan. Selain itu, di KUHP yang baru juga memberikan perlindungan yang lebih kuat, yang dimana terhadap hak-hak tersangka, terdakwa maupun korban atau tindak pidana. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan menunjukkan tinggi prinsip keadilan. Tadi di perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan di perbandingan KUHP lama dan KUHP baru itu perbandingan antara KUHP lama dapat dilihat dari beberapa aspek penting seperti mekanisme pengawasan, pelindungan terhadap hak-hak tersangka, serta transparan proses hukum. Dalam KUHP yang lama, pengawasan terhadap penyelidik dan jaksa masih terbatas sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, dalam KUHP yang baru terdapat pengawasan yang lebih kuat serta penguatan pelindungan hak asasi manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sistem peradilan pidana di Indonesia ini merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan sebagai jembatan penegakan hukum dalam menangani perkara pidana, seperti proses tersebut dimulai dari tahapan penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Maka pembaruan dalam KUHP baru ini menunjukkan adanya upaya reformasi hukum acara pidana untuk meningkatkan pelindungan hak asasi manusia, yang dimana memperkuat pengawasan terhadap aparat penegakan hukum serta menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan berkeadilan. Cukup sekian presentasi atau penjelasan mengenai proses alur sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP lama dan KUHP baru. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.